الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmat Baik, bapak-bapak, ibu sekalian, hari ini kajian bukan seperti biasanya, jadi kajian bicara keuangan, bukan bicara tentang ibadah. Tapi sebelumnya, sebelum saya mulai, mari luruskan niat kita rapatkan hati kita, dan menundukkan hati kita. Mari kita sama-sama mengucapkan dengan doa membuka majelis surat Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu sekalian, boleh tahu dulu yang hari ini masih punya hutang boleh katakan? Yang hari ini masih punya hutang boleh katakan? Jujur saja. Ya, mudah-mudahan bagi yang memiliki hutang segera dilunasi. Bagi yang masih banyak hutang, mudah-mudahan hari ini bisa dilunasi. Bagi yang punya hutang riba, mudah-mudahan sudah bisa hijrah dari riba ke syariah. Tapi sebelumnya Bapak-Bapak sekalian, sebelum saya mulai, kita kenalan dahulu. Mudah-mudahan ini sebelum kita mulai sedikit profil saya.
kalau tadi barusan zaman salaniat ya, biasa kalau zuhur itu biasanya semakin kusuk gitu kan, semakin gitu ya. Bukan salaniat, bukan bismika ulayah, bismika abad, tapi robi zin ilma warzuqni aman. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh bicara, ada tiga macam. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, manakah yang bisa mengelola keuangan? Apakah seorang muslimah aktivis, ataukah muslimah bekerja, ataukah profesional badan, ibu rumah tangga murni? Pak, kira-kira apa Pak? Menurut Bapak yang lebih bisa mengelola keuangan itu kira-kira siapa dari tiga poin di atas? Ya, tinggal pilih ya. Muslimah aktivis, muslimah bekerja, atau profesional badan. Kenapa muslimah bekerja Pak? Istri bekerja? Oke, kenapa bisa? Kesehariannya berhubungan dengan uang. Berarti kalau begitu yang aktivis sama profesional badan tidak bisa mengelola uang. Oh, bukan. Oke. Boleh Bapak di belakang? Kira-kira menurut Bapak apa Pak dari tiga ini? Profesional badar, ibu rumah tangga muslim. Kenapa Pak? Ya, keuangan dari suami yang mengelola jadi dua-duanya. Baik. Bapak bilang tadi pertama muslimah bekerja, satu lagi profesional badar. Ada punya pendapat berbeda? Atau mungkin punya muslimah yang lain? Oh, silakan Pak Haji. Kalau Muslimah bekerja, muslimah aktivis, atau profesional badar, atau ibu rumah tangga murni, jadi nggak ada kerjaan lain ngurusin anak dan suami tentunya. ya pada awalnya kita nggak kerja, tapi ketika anak sudah besar itu kerja, tapi tetap apa namanya orang dari rumah itu bisa dibuka ya, apakah mereka berkumpul atau tidak mereka berkumpul. Baik. Oh, silakan Pak. Menurut saya bukan tergantung pada profesi. Bukan tergantung pada profesi. Itu tergantung pada orang yang individu. Jadi Orangnya ya, oke. tergantung pada behavior, perilaku dan karakteristik manusia. Jadi tergantung pada profesi. Oke, sebelum saya jawab, ada lagi pendapat berbeda dari bagian kiri saya, Mas. Kira-kira apa? Apa tuh? Samanya apa? Personalnya atau profesionalnya mungkin profesional bisa bekerja bisa Oke. Berarti kalau saya bisa katakan tiga-tiganya tidak bisa mengelola keuangan. Tiga-tiganya tidak bisa mengelola keuangan ketika tidak ada ilmunya. Jadi artinya siapapun dia, aktivis, bekerja atau profesional badar sekalipun, ketika tidak ada yang namanya ilmunya tidak bakalan bisa. Contoh begini, yang sudah nikah di sini siapa? Boleh katakan sudah nikah? Mas sudah nikah? Oh belum. Ya, Ustaz, sudah nikah. Waktu nikah ada pelatihan menikah menuju menikah, atau pre-marriage training misalkan, atau pre-marriage wedding. Belum ada ya. Begitu punya anak, ada pelatihan cara mendidik anak. Biasanya rata-rata ikut apa yang orang tua kita lakukan, ya. Misalkan orang tua kita lakukan pendidikan anak seperti apa, kita ikutin, ya. Orang tua kita terbiasa beli tanah, kita ikutin, gitu ya. Artinya tidak ada ilmunya, tapi kita coba lakukan. Nah, kalau kita bicara siapa yang bisa lebih mengelola keuangan, sebetulnya kalau sudah ada ilmunya, siapapun itu bisa. Hanya persoalannya selama ini tidak pernah ada pre-marriage training, financial training dan seterusnya. Sehingga yang terjadi ya pokoknya berapapun yang dapat, orang tua kita bilang ya seperti itulah kita. Nah hari ini Bapak-Bapak sekalian, kalau saya boleh sharing, berbagi kondisi yang terjadi kira-kira seperti ini. Mas, tadi udah menikah ya? Udah nikah belum? Udah. Jadi siapa? Yang masih muda, yang baru honeymoon boleh? Sudah menikah kan? Paling tinggi kalau boleh tahu untuk loncat berapa meter? Paling tinggi yang pernah Bapak lakukan?
setengah meter ya. Setengah meter segini dong Pak. Oh berat. Sudah punya anak? Sudah. Siapa anak paling kecil? Anaknya satu. Namanya? Savana. Savana. Berarti wanita ya. Savana itu usia berapa tahun sekarang? 3 bulan. 3 bulan. Katakanlah anggap saja Savana sudah katakanlah usia 5 tahunan lah. Sudah bisa jalan, sudah bicara walaupun bicadel atau mungkin masih berproses. Bapak tadi bilang katakanlah 1 meter lah ya, seperti ini loncat ya. Kalau di ujung sana ada Savana mau digigit harimau atau macan gitu kan. Kan sekarang lagi tren nih. Ganteng-ganteng sering gila gitu ya. Ganteng-ganteng sering gila gitu kan. Manusia harimau mau digigit harimau. Bapak di sini sementara rintangan itu ada seperti ini, kira-kira bisa loncat nggak? Bisa. Padahal tadi bilangnya cuma 1 meter, setengah meter. Cuma karena kepepet, anak di depan mau tidak mau dipaksa. Pasti akan loncat, bagaimana caranya? Bahkan di Cina itu ada seorang ibu melawan singa. Singanya mati. Hanya gara-gara ingin menyelamatkan anaknya. Kembali ke masalah keuangan, berarti apa? Ketika orang sudah kepepet, biasanya ide-idenya muncul. Ilmu kalau dia nggak ngerti tiba-tiba jadi memahami. Kenapa? Berarti udah kepepet. Pertanyaan saya, apakah kita akan kepepet dulu baru kita bergerak? Enggak kan? Jadi persoalannya. Selanjutnya adalah begini, Bapak sekalian. Saya yakin bapak-bapak pasti kenal, apalagi di sini ada para ekonomi di sini. Ekonomi, manajemen, akuntansi ada ya. Pasti tahu yang namanya uang, pasti ya. Pasti kenal namanya uang. Pasti paham asalnya uang. Tapi saya bilang belum tentu cerdas secara sadar. Contoh begini, di sini ada api setinggi ini. Kalau api ini katakanlah terus bergerak begitu, bapak taruh atau ibu taruh tangan bapak ibu di sini, kira-kira terbakar nggak? Terbakar kan? Artinya apa? Kita paham yang namanya api itu kalau ada taruh benda itu kan membuat dia terbakar. Taruh tangan kita pasti yang terbakar. Kita tahu, kita paham itulah api. Pertanyaan saya, kondisinya kita dalam keadaan tidur. Kira-kira gimana kondisinya? Terbakar nggak? Atau kita paham nggak? Atau kita tahu nggak? Seperti itulah kira-kira begini. Jadi dalam sebuah ruangan, bapak ibu sekalian lagi tertidur, terlelap begitu. Di sekeliling ini tuh sudah api. Begitu bapak merasakan sudah mulai panas, gerah gitu kan, kaget, bangun. Kira-kira perlu nggak saya bilang, Pak, Bu, lari ada api, perlu nggak? Nggak, Pak, langsung ngacir kan? Itu orang sadar. Banyak orang hari ini itu dia tahu keuangan, tahu duit, tahu ngelolanya, paham kalau misalkan dia boros, ya kan, itu akan bermasalah dengan rumah tangganya dan seterusnya. Tapi belum tentu sadar. Nah, saya ingin hari ini bagaimana kita menyadari agar kita bisa cerdas secara keuangan. Kenapa kita perlu cerdas keuangan? Tahun 98 kira-kira kalau dengan $20 Amerika bisa beli banyak barang. Tahun 2005 mulai setengah, hari ini sudah mulai sedikit, kira-kira begitu. Ini kita dapat inflasi. Kalau menurut Al-Magrizi, menurut Ibnu Khaldun ada 2 inflasi, ada yang real, ada yang alamiah, contoh peperangan, contoh lagi kekeringan, itu yang alamiah. Ada yang disengaja, contoh misalkan banyaknya uang beredar, barang sedikit, itu inflasi. Pertanyaan saya, berapa persen sekarang inflasi? Berapa persen sekarang inflasi kita? Data BI terakhir 76% gitu ya. Tapi yang kita harus ketahui adalah inflasi real hari ini 10-12%. Nanti kita akan contoh, ada simulasi contohnya. Sekarang kedua adalah kenaikan penghasilan. Rata-rata setiap tahun berapa Pak penghasilan kenaikannya, persentasenya? Kira-kira saja. 20. Berapa? 25% kenaikan penghasilan tiap tahun Pak. 10%. Luar biasa itu Pak. 5%. Oh 5%, nah ini realistis nih. Kenaikan di penghasilan dibilang 5-7%, sementara inflasi real 10-12%. Kira-kira bisa mengimbangi? Enggak. Terakhir, kebutuhan hidup meningkat. Saya selalu bawa ini sebagai sebuah contoh. Pada zamannya tahun 2005-2006 ini harganya berapa Pak kira-kira? Masih 10 juta. 7 juta, 8 juta ya. Sekarang jadi berapa? Kali 200.000. Hari ini sudah berbeda dengan adanya Android dan seterusnya. Pertanyaan saya adalah, kenapa kita masih terus-menerus mau melakukan perubahan-perubahan?
Dulu handphone jadul, sekarang handphonenya yang sudah canggih. Dulu biasa saja, sekarang jadi smartphone dan seterusnya. Karena ini masalahnya, kebutuhan hidup meningkat. Sekarang saya mau nanya ibu-ibu, Bu, kira-kira nih tahun 95 atau 96 sudah akhir ya berarti ya. Bapak-bapak juga boleh menjawab. 95, 96 harga telur berapa? Harga telur kilonya 1 kilo. Berapa? 5.000. 95, 96 sebelum terjadi krisis moneter. Berapa? 500. Oh, kebanyakan. 500. Kurang, naik lagi. Ya. 2.000. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang segini, cuma bedanya tahun 95 nggak ada ini. Cuma Jenderal Soeharto ya lagi tersenyum, maksimal 50.000. 100.000 Bapak Ibu punya duit, berarti berapa kilo yang bisa didapatkan? 1 kilonya 2.000. 50 kilo kan? Tahun 2007-2008 krisis moneter, maaf, krisis global. Pasar saham di Amerika jatuh, kita kena imbasnya. Harga telur jadi berapa? Jadi berapa? Ada yang ingat? 2007-2008 sekilonya berapa? Berapa? 7.000, 8.000. Katalah 8.000 berarti dengan uang segini bisa dapat berapa kilo? 13-14 kilo ya. Hari ini harga telur berapa? 20. Berapa? 19.000 sekilo. 20.000. Katalah 20.000, 22.000. Kata 20.000 berarti dengan uang segini bisa dapat 5 kilo. 5 kilo. Tahun 95, 96 Bapak Ibu bisa dengan uang 100.000 bisa dapat 50 kilo. Tapi hari ini uangnya sama atau beda? Sama. Beda cap doang kan? Hanya beda capnya saja. Dulu Pak Soeharto lagi tersenyum, sekarang Soekarno Hatta. Telurnya sama atau beda? Pertanyaan saya kenapa? Apa yang menyebabkan itu berubah atau berbeda? Telurnya sama, uangnya sama, tapi kok nilainya berbeda? Inflasi. Ada lagi yang bisa lebih spesifik? Ada harganya. Apa? Harga uang ada harganya. Uang nggak ada harganya. Oke, saya jawab ini. Ini yang sekarang. Oke, ini yang kita lihat kondisi kemarin. Ini data dari Kompas bulan Mei 2015. Harga telur ke 22.000 yang beras di Jakarta. Sekarang kita bicara ini Bapak-Ibu sekalian. Tadi kita bilang karena inflasi. Sekarang saya ingin cerita sedikit. Ini adalah hadis populer. Hadis populer mengatakan 1 dinar itu 1 gram, 1 emas, 4,25 gram emas sama bisa beli 1 kambing. Hari ini 1 dinar tetap bisa beli 1 kambing, 1 sampai 2 kambing tergantung ukurannya. 1 dirham, ini harga yang 1 dirham, ini ada yang 6 dirham, 1 danik. Ini tetap bisa membeli 1 ayam. Pertanyaan saya, kalau tadi uang rupiah ini, itu berapa tahun Pak? 95 ke 2015? 20 tahun. Ini sudah berapa tahun Pak? 14 abad. Pertanyaan saya, kalau jawabannya inflasi, ini ada inflasi nggak? Itu saya bilang jangan disebut cerdas keuangan. Yang orang sudah sadar keuangan. Ketika kita bicara di sini nabung, masukin deposito dan seterusnya, ini terjadi penurunan nilai. Ada istilah redenominasi rupiah, kan, dari 1 rupiah. Itu juga nggak bakalan bertahan lama. 20 tahun lagi paling naik lagi nih. Dulu mata uang paling tinggi 50.000, sekarang 100.000. Ini kalau diteruskan bisa seperti Zimbabwe. Pertanyaan saya, masih maukah kita memegang ini? Jangka pendek iya Pak, jangka pendek. Tapi jangka panjang jangan. Berarti kita belum sadar, ya gitu ya. Sekarang juga. Ini beli 1000 tahun ternyata tidak ada inflasi. Nah, kita tidak harus pandai mengatur uang. Kita cuma perlu pandai mengatur diri sendiri dalam menggunakan uang. Itu poinnya. Nah, pertanyaannya adalah apa saja sih tantangan dalam mengelola keuangan? Jadi kalau kita ada gaji, ada THR, ada bonus dan lain-lain.
Ya, jadi ada 3 macam kategori emas. Pertama itu ada emas perhiasan, ada emas dalam bentuk koin, ada emas batangan. Itu bedanya di situ. Kalau yang 2 ini perhiasan sama logam itu dicetak, berarti ada biaya cetak, ada kena pajak. Kalau logam mulia ini dia nggak dicetak, tapi ada sertifikasinya, dia bebas pajak. Gitu. Hanya pertanyaannya siapa yang mengesahkannya? Kalau dulu ada Khalifah tahun 1926 ya, 24 ya, itu selesai. Tapi hari ini tidak ada lagi. Tetapi warisan Islam itu harus kita lestarikan terus menerus. Lanjutkan apa saja itu tantangan dalam melawan keuangan? Ternyata sekarang ada inflasi, ada krisis ekonomi, ada musibah. Itu yang terjadi hari ini. Sekarang bagaimana caranya agar ini kita bisa minimalisir? Bapak tahu ada yang namanya latte faktor? Kalau penunda Big Bang itu financial writer, latte faktor adalah angka kecil yang kita habiskan tanpa sadar di sana sini. Kecil kan? Kita bicara bagaimana kita mengelola diri kita dulu sebelum kita bicara mengelola duitnya ya, mengelola dirinya dulu. Contoh di sini, makan di luar, ngopi-ngopi ganteng kalau laki-laki, kalau yang wanita ngopi-ngopi cantik gitu ya. Ada buku dari majalah, lagi dan seterusnya. Tahu Pak bedanya antara ini Pak? Bahasa Inggris. Kata murah itu mahal. Yang satu Starbucks, yang satu Starbucks. Bedanya di mana Pak? Harganya. Betul. Branding. Yang satu 5.000, satu. Pertanyaan saya, kopinya sama nggak Pak? Arabica ya Arabica juga kan. Kopi hitam ya kopi hitam juga, tonornya Toraja juga. Tapi kenapa yang satu 5.000, satu 50.000? Bukan jangan bilang bicara bahasa Inggrisnya ya. Gengsinya, betul. Pertanyaan saya, kita hari ini mau ke Starbucks atau Starbucks? Ini yang terjadi hari ini banyak orang lari ke situ. Padahal esensinya sama. Kan lebih nikmat kalau ada suami, ada istri, minum bareng begitu kan. Walau suasana seperti di Starbucks gitu kan. Suasananya. Tapi kopinya tetap kopi 5.000. Mungkin sasetan ya kopi apa buat kopi atau apa kopi. Hal-hal seperti ini kelihatan 50.000 kecil Pak. Tapi kalau kita hitung-hitung, contoh ya, itu aja besar. Ini bisa ibu-ibu biasanya, tapi termasuk juga bapak-bapak. Contoh, Mbak Nani begitu keluar dari rumah untuk berangkat kerja maksud dulu ke warung nasi uduk. Ini pagi-pagi nih baru bekerja berangkat dan membeli nasi uduk seharga 4.000. Dan tidak lupa menenteng martabak dan risol 5 biji seharga 2.000. Jadi totalnya adalah 10.000. Ini baru berangkat ya, baru berangkat kerja. Ketika turun dari bis melihat tukang susu kedelai yang dia sama kali dekat kantor jadi harga 3.000. Melihat. Setelah jam 3 siang, ya kan sudah mulai perkeroncongan gitu kan, sudah makan siang, tapi jam 3 sudah mulai mau makan lagi gitu kan. Turun ke convenience store dan membeli ciki-ciki seharga 10.000. Kacang atom 4.500, cibol dan cibol di depan rumah itu 3.000. Jangan keluar kan. Tambah lagi dalam perjalanan pulang ke rumah ada martabak manis. Nah ini menarik. Yang lagi mangkal dan beli untuk keluarga sebagai oleh-oleh keluarlah uang 23.000. Karena udah gak tahan, nah biasanya ke bapak-bapak atau ibu-ibu yang naik kereta biasanya begitu kan sambil nunggu atau mungkin kena macet segala macam. Di depan ada tukang somai, jadi mampir dulu untuk beli seharga 5.000. Jadi total ngemil seharian, ngemil saja di luar nasi uduk itu 50.500 dikalikan 20 hari kerja, dapatlah 1,1 juta. Kelihatannya kecil, cuma 5.000, 2.000, tapi kalau kita hitung-hitung sudah bocor halus 1,1. Pertanyaan saya, bagaimana dengan pos-pos yang lain? Ini baru kita bicara kebiasaan makan kecil, snack. Bagaimana dengan yang lain? Ini kan jadi persoalannya di sini. Makanya latte faktor ini sebetulnya bahaya sekali kalau tidak kita lakukan. Saya lanjut ke kalian sekalian. Mudah-mudahan tidak di sini kejadiannya. Mudah-mudahan. Kalau di sini saya yakin
gaji itu di atas 10 koma semua ya. Setelah tanggal 10 terus koma gitu. Tanggal 25 kalau gaji tanggal 25 atau tanggal 1 bagi yang pegawai negeri biasanya full ayam di meja makan, full ayam, full ikan, full buah-buahan. Menginjak tanggal 6 sampai tanggal 15 sudah mulai itu setengah ayam, setengah ikan, dan setengah buah-buahan. Begitu masuk ke tanggal 16, 24 udah mulai makanan sehat. Sayur lodeh, sayur bening gitu ya. Lalap-lalapan. Nah pertanyaan saya, apakah kita akan seperti ini terus setiap hari, setiap bulan? Jadi begitu dapat gaji langsung dihabiskan, begitu akhir bulan stres. Kan alangkah enaknya kalau bulan ini dari mulai awal bulan 1 ayam, tengah bulan 1 ayam, akhir bulan 1 ayam gitu kan. Tapi rata-rata yang saya pelajari teman-teman yang jadi karyawan ini seperti itu polanya. Awalnya habis, begitu di ujung langsung kolaps. Masalah utang tadi, punya utang. Ini lebih parah lagi sebetulnya. Waktu gaji 2 juta, nyicilnya motor. Masih masuk akal? Masih, karena butuh. Gaji 5 juta, nyicil Avanza. Masih karena buat keluarga. Nah, mulai dari sini nih. Gaji 30 juta, nyicil CRV. Gaji 50 juta, nyicil Mercy dan seterusnya. Bicara gaya hidup, bicara keinginan, bukan kebutuhan. Kebutuhan cukup di level bawah saja. Itu baru bicara mobil, belum yang lain-lain. Handphone tiap 3 bulan ganti. Begitu kan? Hal-hal begini, ini kalau kita telusuri Bapak-bapak Ibu sekalian, coba dicek kembali pengeluaran itu kemana saja. Jadi selama sebulan itu apa saja, kemana saja uangnya, bahkan yang mungkin yang kecil kayak parkir, berapa kali dalam sehari, berapa kali dalam sebulan, itu kita harus cek. Ketahuan sebetulnya berapa pengeluaran kita realnya yang nggak kelihatan. Jadi jangan salahkan istri ngomel terus, jangan salahkan suami ngomel terus dan seterusnya. Biasanya gara-gara hal seperti ini, ternyata dari pola hidup kita. Lanjut saja. Baik, bicara keuangan, polanya cuma 3 yang saya singkat jadi PAD, proteksi, akumulasi, distribusi. Bagaimana pada terproteksi, akumulasi dari mimpi-mimpi keuangan, saya itu distribusi baik dunia maupun akhirat. Kalau bicara duit seperti itu polanya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, saya kira mudah-mudahan di sini tidak mengalami seperti ini. Gaji pendapatan dapat tiap tanggal 25 atau tanggal 1, gaya hidup dahulu, lanjut ke kebutuhan rutin, investasi jika ada sisa. Zakat jika ingat atau diingatkan, sakit gitu ya oleh Tuhan diingatkan gitu kan. Atau utang kalau debitur sudah datang nih nagih. Mudah-mudahan tidak di sini polanya. Nah sekarang kita robah. Boleh semuanya berdiri dahulu, Bapak Ibu sekalian, boleh berdiri. Saya akan bilang begini, ada namanya Islamic Tai Chi Finansial. Tai Chi, kita bicara Tai Chi ya sekarang. Kita baca ini dulu, gerakannya dulu aja. Gerakannya seperti ini. Ya. Terus seperti ini. Terus langsung dibuat gerakan seperti ini. Diputar. Putar lagi. Baru lepaskan. Sekarang pakai napas. Oke, sekarang tarik napas. Terus ke bawah. Langsung lepaskan. Gini. Lepaskan lagi. Kasih tangan seperti ini, kasih tangan. Oke. Terus lepas, putar. Oke. Sekarang sambil dengan suara ya. Dengan suara sekarang. Baik, seperti ini. 100% pendapatan. 100% pendapatan. 30% utang. 10% investasi. 10% investasi. 10% proteksi. Saya habiskan. Gampang nggak gampang ya? Kita mulai lagi ya. 100% pendapatan.
30%, 10%, proteksi. sisanya? Habiskan. Oke. Ya, silakan duduk. Jadi kalau kita bicara yang gampangnya, mudah-mudahan ini bisa diingat, bisa ditularkan kepada jamaah yang lain. Fokus pertama adalah ini. Bayar utang. Kenapa bayar utang? Karena orang yang jihad sekalipun ketika dia mau masuk surga ditahan oleh malaikat. Nanti dulu, ente selesaikan dulu utang ya. Pertanyaan saya, itu bagi yang sudah berjihad, yang dijamin masuk surga, itu pun harus menyingkir dulu. Bagaimana kita jihad juga tidak, ibadah kurang, kan begitu kan? Pertanyaan saya, kalau sekarang saya utang, saya bisa pinjam, Mas Hari saya pinjam dulu bisa kan? Kalau di akhirat bagaimana cara bayar utang ya? Dengan amalan kita yang tidak seberapa. Ya kalau banyak amalan, kalau enggak. Makanya kalau bicara yang Islami itu adalah utang dulu. Utang diselesaikan. Baru kita bicara sedekah atau zakat. Ini ada dua pendapat, ada yang bicara zakat bulanan atau zakat profesi namanya, ada juga yang tahunan. Ini masalah pola saja. Tapi intinya adalah kita keluarin dulu haknya Allah, haknya orang-orang tidak mampu dan seterusnya. Baru lagi proteksi, baru kita proteksi. Contoh begini, Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak bekerja hari ini, ibunya tinggal di rumah. Maaf, bapaknya kecelakaan atau meninggal, bisnisnya seperti apa? Ini persoalan. Kalau tidak ada proteksi, ini bermasalah sekali. Kasihan istrinya, dia harus mulai belajar bekerja, belajar keterampilan dan seterusnya. Karena ada proteksi. Baru kita bicara investasi, baru kita bicara baru terakhir adalah gaya hidup. Ini kalau kita bicara cara yang Islami. Mau yang Islami enggak? Serius? Serius. Yang sudah 30% sedekahnya. Yang 30%. Begitu dapat gaji 10 juta, langsung 3 jutanya disisihkan, bayar. Satu orang, ada lagi yang lain? Jadi silakan dilihat, ini ada di kitabnya Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, bagaimana pola sepertiga 30 30 40. Kalau saya bicaranya 30 30 40. Ya 30% itu langsung sedekah, 30% itu dari investasi, baru yang terakhir adalah konsumsi. Kalau kita bicara yang Islami. Tapi kalau belum, ya udah selesaikan dulu masalah utang, zakat, proteksi dan seterusnya. Oke, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita masih ada waktu sampai dengan 15 menit depan. Dan saya lebih senang kita tanya jawab saja, baik persoalan keuangan ataupun bagaimana mengelola keuangan keluarga dan seterusnya. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam. Terima kasih atas yang saya gunakan tentang proteksi. proteksinya. Kami banyak tawaran asuransi, baik yang ada asuransi konvensional atau asuransi syariah. Yang maksudnya proteksi ini apakah asuransi itu atau ada cara lain tentang sikap asuransi tersebut? Baik. Kalau kita bicara proteksi, kita bicara asuransi, ini ada dua pendapat. Yang pertama, ini yang lebih populer sebetulnya adalah esensi dari proteksi adalah kita membantu orang, sebetulnya. Jadi namanya membantu, ta'awun gitu ya. Itu ya udah bantu aja, tanpa ada yang bela-belain. Jadi kalau kita bayar premi sekian, udah habis hilang, karena dia yang bantu. Tapi ada juga yang bicaranya, kalau begitu kan kita nggak dapat dong bagi hasilnya, kan begitu kan. Nah ini ada pendapat juga yang berpikir bagaimana caranya kalau kita tidak kena apa-apa, ini bisa dibagi hasilkan. Apapun pendapat itu, kalau saya lebih menggarisbawahi bagaimana yang pertama kita proteksi dengan namanya dana darurat dahulu. Buat kita, contoh begini Bapak Ibu sekalian, yang single katakan, yang belum nikah. Oke, pengeluaran berapa tiap bulan?
3 kali pengeluaran bulanan. Harus ada namanya dana darurat. Jadi jika bapak-bapak ibu sekalian belum menikah, sudah punya penghasilan dan ada pengeluarannya, itu minimal 3 kali pengeluaran bulanan. Itu buat proteksi kita sebetulnya. Yang sudah menikah belum punya anak boleh angkat tangan? Ada? Itu minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Yang punya anak 1 angkat tangan? Yang anak 1. Minimal 9 kali pengeluaran bulanan. Anak 2 12 kali, anak 3 15 kali dan seterusnya. Yang 3 itu minimal. Terusin Pak. Per 3 itu minimal. Contoh begini, di sini bekerja kan? Saya bilang bekerja itu pasti kan? Anda kan bekerja terus menerus sampai dengan meninggal? Enggak kan? Bisa jadi pertama di PHK, bisa jadi perusahaannya bangkrut, bisa jadi Anda sakit dan seterusnya. Pertanyaan saya, ketika Anda mengalami itu, ada dana lain nggak masuk? Nggak ada kan? Berarti apa? Ambil dari dana darurat. Tiba-tiba kita lagi akhir bulan, sudah lagi uang lagi tipis, saudara datang pinjam duit, atau saudara datang nginep di rumah kita. Dananya dari mana? Dana darurat. Istri mau melahirkan, sementara gaji belum keluar, dana dari mana? Dana darurat. Itu satu. Yang kedua, kita perlu namanya skill. Ajarin istri hari ini skill, keterampilan. Jangan sampai, maaf, cuma contoh saja. Ketika kita meninggal, istri tidak ada skill, ini bahaya sekali. Kenapa? Anak harus tetap makan, istri harus tetap makan. Kalau suami istri meninggal, kami lagi. Itu yang terjadi. Tapi kalau istri, dia biasanya jarang mau menikah lagi, kecuali kepepet. Artinya kasih skill, kasih keterampilan. Itu proteksi sebetulnya. Baru kita bicara yang lain, kesehatan dan seterusnya. Tapi minimal dasarnya adalah ini dulu. Kita memberi dia dana darurat. Jadi ketika kita bekerja pun dia merasa aman. Minimal 3 bulan minimal, atau minimal 6 bulan untuk dia bisa bernapas. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita bekerja, kita tiba-tiba kecelakaan, istri tidak ada simpanan, bahaya sekali. Makanya mulai hari itu kita coba untuk membuat itu. Baru kita bicara proteksi dalam mengganti asuransi. Kalau kita sepakat dengan asuransi, yang bicara ada juga yang bicara tidak syariahnya, asuransi syariah juga ada. Kan macam-macam dengan bikinya kan. Kalau saya tidak mau bicara bikinya panjang nanti. Tapi paling tidak kita ingin agar istri kita juga nyaman. Ketika kita bekerja, kita melangkah, dia ridho sama kita. Kenapa? Ada duitnya. Tapi kalau kita lepasin saja, istri nggak tahu mau makan apa, itu bahaya sekali. Itu Pak. Ada lagi? Ya, ada lagi. Dari ibu juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari yang tadi investasi, ya. Sekarang kan lagi ngetrend Mas. Terus Pak Hari tadi menginfokan tentang apa koin dirham. Ada dua, itu bedanya di mana? Kedua, kalau saya investasi Mas, itu biasanya administrasinya itu sangat besar. Administrasi. Apalagi kita ke Pegadaian, ke bank, ya, misalnya jual belinya itu administrasi. Apakah kalau kita menukar ke dirham lagi, itu juga akan seperti itu, ya? Dan menurut pengalaman saya kurang lebih, kalau rupiah itu kan gampang, ya. Di bank kita ngambil ada yang cepat, gitu, kita dapat. Nah, dirham itu kan kemungkinan menurut film saya Pak susah ya. Apakah seperti itu kenyataannya di lapangan? Terima kasih. Baik, ini ada saya bagi dulu ya, sebelum saya bicara tentang emas dengan dirhamnya. Ini ada bicara investasi, kita
kita bicara tentang risiko kan. Kalau di bank ada deposito, uang kita aman karena dijamin oleh pemerintah. Walaupun sebenarnya nggak aman juga, karena secara tadi saya bilang inflasi itu tidak melewati angka inflasi realnya. Jadi memang uangnya bertambah, tapi secara value-nya berkurang. Investasi itu tidak diproteksi oleh pemerintah. Artinya kalau hilang saja. Sehingga kalau bicara investasi, pertama kita harus katakan high risk, high return. Imbal hasil tinggi, risiko tinggi. Siap-siap kita hilang. Ya pertanyaannya di mana letaknya kan begitu kan? Kalau kita letaknya di investasi bodong, seperti kemarin GTIS, kemarin lagi ada coba ganti, ada lagi operasi langit biru dan seterusnya, itu memang hilang. Sekarang ada lagi modal MMM gitu kan, 30%, itu juga bakal hilang. Tapi kalau kita di bawah ada namanya OJK, atau jasa keuangan, insya Allah itu aman karena diproduksi oleh pemerintah. Kalau pahitnya pemerintah yang talangin. Sudah banyak kasus di mana kemarin Sarijaya hancur, kita talangin dahulu, walaupun mungkin tidak bisa full bayarnya. Yang kedua, kalau kita bicara investasi ini Pak, ada deposito, ada saham, ada reksadana, ada emas batangan, ada bisnis dan properti. Kalau kita bicara emas, saya bicara emasnya dulu Pak, yang sebelum bicara tentang dirhamnya. Hasilnya itu adalah sedang, tingkat hasil. Jadi nggak rendah banget. Resiko juga sedang. Beda sama properti tinggi, resiko juga tinggi. Kesulitan rendah. Kalau tinggal ke toko emas, kehantam atau masih dapat, atau ke pegadaian masih dapat. Proteksi nilai atau hedgingnya itu berfungsi lindung nilai. Kalau misalkan deposito kan nggak terlindungi karena bahkan namanya inflasi. Likuiditas itu baik. Artinya likuid itu begini, Bapak kalau misalkan beli properti, beli tanah, bisa gampang nggak jualnya? Enggak kan, walaupun naiknya tinggi. Tapi kalau emas, pegadaian selesai, muncul. Selanjutnya tujuan menaikkan modal. Jadi jangan berharap ada arus kas tiap bulan. Jangka waktu lebih besar dari 5 tahun, imbal hasil sekitar ini Pak, 15-20%. Sekarang kita bicara emas ada 3 macam. Ada yang namanya emas batangan, jadi itu emas murni dibuat batangan, gitu kan. Dia itu dibuat sertifikasi oleh Antam yang legalnya. Walaupun yang lain juga ada emas Jawa dan seterusnya. Tapi yang kita maksud adalah emas batangan, karena dilindungi oleh pemerintah. Kalau emas Jawa dan emas Kalimantan itu tidak dilindungi oleh pemerintah. Jadi cuma sebatas kita sepakati bahwa emas ini berharga. Kelebihannya emas batangan itu tidak kena pajak. Bapak beli, jual tidak kena pajak. Yang kedua adanya emas perhiasan. Biasanya ini ibu beli perhiasan kena biaya cetak. Kalau lagi modelnya tidak bagus atau kurang bagus, dijual lagi turun. Nah yang ketiga ada namanya dinar dirham. Pertanyaannya siapa yang mencetaknya? Kan begitu kan? Kalau hari ini, kalau contoh yang saya bawa kebetulan contoh dari Wakal Nusantara. Ini sebenarnya nggak beda dengan ini. Jadi ini adalah mata uang, tapi tidak punya negara. Jadi bapak-bapak ibu sekalian kalau pergi belanja, misalkan beli kambing, beli ayam, beli air mineral, ini bisa pakai ini. Tapi tidak ada negara yang mencetaknya, hanya komunitas. Namanya Wakal Nusantara. Kalau di internasional namanya itu WIM, World Islamic Mint. Dia yang mencetak tahun 91 di Spanyol. Jadi ini adalah mata uang. Yang kedua ada namanya gerai dinar. Ini oleh Pak Muhammad Iqbal, salah satu pakar lah di bidang ekonomi Islam. Yang mencetaknya itu adalah Antam. Karena berubah dari batangan menjadi logam, dia kena pajak 2%. Berarti ketika transaksi kena pajak 2% di awal. Gitu. Tetapi itu tidak bisa jual beli seperti lah kita mau beli ini. Kalau yang ini, yang Wakal Nusantara, dia bisa jual beli. Misalkan saya beli air mineral di toko A,
dia menerima bayar dengan dinar dirham, saya bisa beli air mineralnya. Yang terakhir namanya dinar pers. Itu dia sebetulnya sama dulunya, terus dia pisah, dia buat sendiri. Jadi tiga ini. Pertanyaan saya, kita mau ambil yang mana kan begitu? Kalau ini jelas, kalau ini kita bisa belajar seperti lain kita belajar pakai uang rupiah. Jadi kalau misalkan hari ini 1 dirham itu bisa beli ayam, sampai kapanpun ya bisa beli ayam. Gitu. Cuma negara belum mengakui. Apakah legal? Seperti kita begini, pernah dengar Pak uang kepeng kan? Uang kepeng. Itu kalau di Bali itu kan ada uang yang bolong gitu ya. Itu masih berlaku di Bali. Ya, Pak Karim gitu ya. Di Bali masih berlaku dan malah dilestarikan sebagai aset budaya. Apakah bisa dijual beli? Bisa, kalau ke Bali di tempat tertentu. Tapi kalau di umum nggak bisa. Tapi dinar di Singapura udah bisa belanja. Bisa. Bisa pakai. Ya, jadi Bapak ke Singapura, Bapak ke Granada, Bapak ke Amerika bisa, tapi tertentu. Seperti kita punya kartu kredit, Master atau Visa atau Master. Ya kan? Welcome Visa atau Welcome Master, seperti itulah kira-kira. Hanya bedanya ini mata uang dinar dan dirham. Cuma kekurangannya, Bapak jual ke toko emas, harganya turun. Karena ini campuran, bukan emas murni. Sudah ada biaya cetak, dan dia bukan emas murni seperti emas batangan tadi. Jadi kalau kita bicara investasi, itu adalah emas batangan. Bukan perhiasan, bukan koin. Tetapi kalau kita ingin mensiarkan dakwah Islam, saya sarankan kita biar anak cucu kita paham. Dulu zaman Majapahit, dulu zamannya Khalifah, ini dipakai, digunakan sebagai transaksi real. Jadi biar mereka tahu, karena begini Bapak Ibu sekalian, kita baca Quran itu tidak ada istilah uang rupiah. Adanya kalau tidak dinar, dirham. Atau yang paling jelas itu adalah ketika kita membaca kisah Ashabul Kahfi, warik itu kan perak, itu kan dirham sebenarnya. Sehingga ketika kita cari referensi tentang uang, dukun gitu kan, uang rupiah nggak ada. Padahal di Quran jelas-jelas ada dinar dan dirham. Jadi biar ini dilestarikan agar anak cucu kita memahami bahwa Islam pernah ada. Buktinya apa? Buktinya kita punya mata uang. Gitu. Jadi kalau kita bicara investasi, Pak, kita bicara emas batangan. Sekarang begini, kalau bicara fikihnya, kalau kita pegadaian, kalau bicara yang fikih yang saya pahami, tidak boleh kredit, harus cash. Walaupun cash itu mekanismenya bisa beda-beda. Misalkan begini, kita pinjam dulu kepada si pegadaian, uangnya kita terima, baru kita beli ikan emasnya. Sepertinya memang agak ribet, tapi begitu yang saya pahami tentang fikihnya. Ada juga yang bilang nggak usah seribet itu, pokoknya Anda bayar, barangnya ada, transaksi terjadi. Jadi kalau sudah bicara ke fikih hari ini tergantung pemahaman kita masing-masing. Kalau di pegadaian itu kan dia kena biaya, ada biaya nilai lah, biaya tunggu, dia biaya beli, dia juga butuh margin kan. Terus yang kedua, barangnya tidak langsung kita terima. Setiap bulan kita kena namanya biaya sewa. Jadi kalau saran saya, Bapak kumpulin dulu uangnya, beli langsung ke Antam. Yang murah di mana? Di Pulau Gadung atau di butik emas di Wisma Tupang, itu langsung ke Antam. Kalau sudah toko emas itu sudah terjadi ini kan naik turun lah. Gitu. Jadi kalau kita ingin bicara investasi emas, lindung nilai, biar rupiah kita tidak terdegradasi terus, saran saya adalah Bapak di emas batangan dan pilihnya langsung ke terbitnya, bukan toko emas. Tapi kalau kita ingin siar, biar orang paham, biar orang tahu, kenapa selalu saya lalu bawa, biar paling tidak setiap saya bicara tentang perkembangan, orang kembali lagi ada loh ekonomi Islam, ada loh muamalah Islam, begitu. Jangan sampai ilmu luar biasa ini hilang dalam zaman, karena kita tidak pernah mensiarkannya. Kan jarang sekali para ustaz kita bicara tentang dinar dan dirham. Paling hanya mengutip hadis A, tapi tidak pernah sampai bentuknya seperti apa, nggak tahu. Kira-kira gitu. Ada lagi apa? Tapi itu dinar dirham berarti gimana?
Kalau di Surabaya sudah ada, di Bandung sudah ada, di Makassar ada, terus di seluruh Indonesia sudah ada. Bagi yang menerima, tidak minta. Santunan pakai uang itu. Kenapa? Cekang ya, tahun berapa? Santunan pakai dinar. Ya. Kita di sini pernah santunan pakai dirham. Jadi kita bikin pasar di luar, bikin pasar, terus anak yatim, untuk apanya kita kasih dinar, kita kasih dirham. Jadi mereka belanja di sana. Itu pernah di sini kita ada. Pernah ya. Nah. Maksudnya kalau ada instrumen hukumnya ya recehan. Oke, saya kan pernah ngomong sama Pak Ali, coba cari di Najwa sini kerjasama lagi. Kita pernah kerjasama itu dulu. Santunan yatim piatu penuh pakai itu. Kita kasih terang dulu yatim piatu bawah ini buat mata uang Islam. Dan mereka bisa belanja dengan sepuasnya di situ. Waktu itu dapatnya 300.000 satu orang, jadi sekitar berapa dirham tuh? Satu dirham itu kurang lebih 30.000 ya. Dapatnya sekitar 20 dirham. Sekarang 170.000 Pak sekarang. Hah? 170.000. Nah, 1 dirham. Waktu itu 20.000 itu ramai di sini di depan kita bikin pasar. Nah, jadi yatim piatu itu, jadi umat tuh kenal. Oh ini kayak dirham ini. Bahkan pada waktu itu ada orang yang bayar zakat juga dengan dinar. Dirham. Ya, ada lagi. Dan keuangan mungkin. Yang curhat juga boleh, keuangan. Udah dapat ilmunya udah 100%, 30%. Ini udah dapat. Maninya belum dapat. Uangnya belum dapat. Ilmunya udah dapat. Ya, kita mungkin ini sudah kalau ini sudah bingung kan? Ya, penghasilan, ya pas-pasan. Tapi pengen semuanya tercover gitu Ustaz. Pas ada itu. Enak itu. Dan kita terkadang memang disadarkan Ustaz, bahwa ya kalau bisa sebagai itu diinvestasikan. Cuma kita bingung cara menginvestasikannya. Kira-kira ada untuk kita yang penghasilan pas-pasan ada nggak seperti itu yang bisa kita pakai? Baik. Kalau saya bicara tentang pengeluaran, itu rumusnya satu, jatuh. Gampangnya jatuh. Jadi begini, jarangkan, turunkan, hilangkan. Jarangkan, turunkan, hilangkan. Contoh begini, Bapak Ibu mewajibkan kalau minum madu itu wajib bagi keluarga. Pertanyaan saya, madunya madu apa? Ada 3 kategori madu. Kalau paling bagus kan madu Arab. Harganya per kilo kira-kira 300.000 ke atas. Atau madu Amerika yang dia diternaknya di padang pasir. Ada lagi madu yang madu lokal seperti Asipa dan seterusnya. Ratusan ribu lah, 100.000 misalkan. Ada yang sasetan, yang kayak TJ atau madu rasa atau apapun namanya. Pertanyaan saya, kita mau yang pakai mana? Madu sasetan, madu lokal Asipa tadi atau yang madu yang kalau terbiasanya 300.000 berarti bisa diturunkan jadi madu lokal. Sisanya ini buat di investasi ditabungkan. Nggak cukup, turunkan. Jadi kembali cek lagi kembali sebetulnya yang pas-pasan ini sebetulnya kita mau bermain di angka berapa? Yang tadi 300.000, 100.000 atau ya? Iya, kan pilihan kan. Apa kita akan mau seperti ini terus kan tidak? Nah, setelah uangnya terkumpul, ini banyak pilihan sebetulnya. Contoh, Pak, kalau punya handphone setiap bulan bayar pulsa ya, atau bayar data paling tidak. Sebulannya berapa Pak? 100, 200. Ya bisa 200.000 ya untuk suami istri dan anak misalkan ya. Pertanyaan saya, bisa menjadi produktif? Bisa ya? Di online kan. Jadi biaya online itu, maksudnya keuntungannya itu bisa buat nombokin setiap bulan biaya ini. Kita kembali cek barang-barang itu banyak tuh di rumah. Mana yang kira-kira bisa di OLX kan? Bisa dilego kan? Bisa dilelangkan. Yang kira-kira gak perlu ya kita jual. Itu bisa buat modal. Makanya saya selalu bilang
Contoh kayak gini, rumah itu menurut Bapak Ibu sekalian liability atau aset, menghasilkan masuk kantong atau ngeluarin duit dari kantong rumah. Ya? Tiap bulan ngeluarin duit. Ya artinya kita perawatan. Ya perawatan, listrik, air dan seterusnya ya. Bisa nggak kita buat misalkan itu jadi produktif? Kalau tanahnya agak gedean dikit bisa jadi kos-kosan. Kalau agak punya sepeta jadilah apa? Di warung atau apa? Misalnya kontrak terus. Lalu gimana? Saya punya teman, dia punya utang itu hampir 7 miliar. Sampai sekarang utangnya lunas, tapi dia masih kontrak. Kontrak itu pilihan. Tapi bagaimana maksud saya, ketika kita punya yang namanya tadi ya misalkan punya rumah, ini jadi produktif. Kalau misalkan hari ini istri kita tidak bekerja, mulailah berpikir bagaimana dia harus menghasilkan. Jadi rumah itu sebetulnya kita sudah cover dengan apa? Dengan yang masuk ke kantong kita. Contoh begini, setiap bulan katakanlah biaya maintenance rumah di luar yang kontrakan ya, itu katakanlah 200.000, 300.000, 500.000. Ada pos yang bisa kita ambil buat menutupi itu. Satu pos. Makanya saya punya buku WLPO 19, satu pengeluaran, 9 income, pendapatan. Yang kedua adalah ini, jangan sampai kita menyisahkan di akhir Pak, tapi sisihkan di awal. Begitu terima gaji, berapapun itu, langsung sisihkan di awal. Mau 5%, mau 10%, harus di awal. Kalau di akhir, di ujung, biasanya nggak bakalan tersisakan, selalu habis dan lalu kurang. Makanya begitu dapat duit langsung ini sekian persen buat kita apa tujuannya. Itu dikumpulkan, baru kita bisa mencari investasi. Kalau Bapak sepakat dengan ekonomi syariah, kita ada namanya reksadana syariah. Itu 100.000 per bulan. Setiap bulan kita setor. Setelah 10 atau 15 tahun kemudian itu kita bisa ambil karena berkembang. Kalau sepakat dengan ekonomi syariah. Ada juga teman-teman lain yang muamalah kan bilang itu tidak syariah dan seterusnya, ya berarti harus cari sektor real. Jadi kembali kepada fikih kita, pemahaman kita, yang penting apa? Untuk masa depan anak kita sudah ada, untuk masa depan istri kita sudah ada, untuk masa depan kita di pensiun pun sudah ada. Yang sampai begitu pensiun kita masih cari kerja Pak. Makanya saya selalu bilang kalau kita coba punya biaya pensiun dari gaji, dari pengeluaran, dari perusahaan, dari sekolah, itu bahaya, nggak cukup. Nggak percaya, cek pada orang sekarang ini sudah pensiun. Dia sudah menabung dari awal, apakah cukup dengan kondisi di hari ini? Sebenarnya enggak. Sehingga solusinya apa? Kita harus mulai dari sekarang, nyisikan 100.000 per bulan. Jadi kalau tadi sepakat dimulai dengan ekonomi syariah, berarti masukin ke reksadana syariah. Tapi ingat ini ada jangka panjang, bukan jangka pendek. Jadi kalau saya bilang banyak uang hilang, tapi nanti bisa kita ambil lagi. Gitu. Kalau emas kekurangannya bisa kita sekolahkan Pak. Kita bisa nabung pakai emas ya, nabung emas. Anak sekolah butuh duit, sekolahkan dulu, ada ya. Bisa gitu. Tapi kalau reksadana agak ribet. Perlu waktu sekitar sampai 5 hari baru keluar. Kalau jangka pendek itu kita rugi. Tapi kalau secara jangka panjang insya Allah akan terus. Ini contoh Pak. Jadi kalau kita bicara minimal, ini saya ambil contoh saja. Jadi kalau 100.000 per bulan, ya per bulan Pak ya. Setelah 10 tahun, kalau timbal hasilnya 5%, ini cuma dapat 15 juta. Tiap bulan Pak, selama 10 tahun. Tapi kalau timbal hasilnya 5%, dapatnya 53 juta. Ya, jadi dengan begitu kalau misalnya haji, kalau timbal hasilnya 5%, jadi sebetulnya dari 100.000 itu bisa naik haji. Tapi harus disiplin, bulan setor. Ya, jadi maksud saya cari lagi hasilnya dari situasi.
kalau cara kita sudah salah, kita nabung di bank, Bapak dapatnya segini. Jadi nggak bakal dapat naik haji sampai kapan pun. Kecuali ada orang baik yang kasih kita naik haji di tiket. Teman saya kemarin kira-kira 10 hari sebelum Zulhijjah, jadi telepon, Pak Denny, tolong siapin ini ya paspornya, kita berangkat. Ya berangkat haji dia nggak perlu nabung, nggak perlu apa-apa, tapi jarang sekali Pak. Tapi kalau bagi yang normalnya seperti itu, dengan 25% tiap bulan, kalau per tahun hasilnya, kalau kita hitung selama 10 tahun menjadi 30 juta. Ini rata-rata. Ini bisa plus bisa minus gitu loh. Tapi kalau startnya dari sini, nah kita bukan lewat tol rupiah, ujungnya begini aja. Jadi seperti apa Pak? Ibu punya uang, salah berinvestasi, hasil juga bakal salah. Tapi kalau sudahnya mindset sudah benar, semua ini tidak terjadi. Ini kalau yang 1.000 per bulan. Kalau 1 juta sekali saja seumur hidup, setelah 25 tahun berapa 3 juta? Setelah 25 tahun, ini seumur hidup ya. Tapi kalau 20% dapat 95 juta, lumayan. Hanya sekali seumur hidup. Jika pertanyaannya, ini di mana nih 20% ini kan begitu kan? Bisa sektor real, bisa juga financial market. Kembali lagi masalah tinggi kita, kita sepakat dengan ekonomi syariah, kita ada mencari reksadana syariah. Kalau tidak, ya udah sektor real, bisnis real. Kembali. Reksadana itu daftarnya di mana? Ada yang gratis, Bapak ikut pelatihan gratis itu di BJ. Dulu sekarang BI ya, saya ke Indonesia, Bapak tinggal datang, pelatihan 2 hari itu gratis. Atau Bapak tinggal datang ke manajer investasi. Kalau boleh saya sebutkan itu ada namanya Samuel, ada namanya Dana Reksa. Atau tinggal cari di Google aja reksadana syariah, itu kan muncul kan perusahaannya. Ada plat merah, ada plat hitam. Ada yang milik pemerintah, ada yang milik swasta. Tinggal kita nyaman di mana. Kalau kita nyaman di pemerintah, kita masuk ke pemerintah, swasta. Nanti akan kita lihat. Biasanya mereka namanya prospektus, jadi perkiraan timbal hasil perkiraan. Jadi dari tahun sekian sampai tahun sekian perkiraan timbal hasilnya segini, gitu. Itu gampang sekali Pak. Sekarang sudah ada aplikasi dengan Android itu sudah sangat gampang sekali. Hanya perlu sedikit belajar lah tentang reksadana syariah, bedanya dengan konvensional apa dan seterusnya. Tapi tetap ya high risk, high return. Timbal hasil tinggi, resiko tinggi. Jadi jangan berharap seperti kita nabung di deposito, karena tidak bisa mencapai angka inflasi. Ya, tetap. Ya, karena tidak dijamin oleh pemerintah. Deposito sampai 2 miliar tidak dijamin oleh pemerintah. Kalau yang sana tidak dijamin. Jadi kalau hilang, ya hilang. Tapi rata-rata sudah hampir kejadian berkali-kali kalau di bawah otoritas jasa keuangan itu biasa meminta talangin, ya begitu. Kasus Sarijaya itu kan sebetulnya swasta, karena duit masyarakat banyak, meminta talangin juga. Walaupun ini tidak full, seperti kasusnya Bank Senturi ya, sampai sekarang ada yang dapat ada enggak, kira-kira begitu. Jadi maksud saya, Bapak tinggal cari di Google reksadana syariah, itu kan banyak pilihan. Tinggal pilih plat merah atau plat hitam. Aja. Kalau misalkan mau aman ya saya sarankan ya kamera aja. Dana reksa seperti itu. Kalau sepakat dengan ekonomi syariah, kalau nggak sepakat nggak ada sektor real. Bapak tinggal ke kampung, ada orang yang butuh modal, Bapak modalin bagi hasil, selesai, nggak ribet. Tapi masalahnya adalah amanah nggak orang yang kita ajak bermitra, itu aja. Kita tuh high risk, namanya investasi. Kita bukan bicara tentang ini. Ya kembali seperti itu. Cukup? Baik, dibuka baik, mari kita tutup dengan majelis. Allahu Akbar, Allahu Akbar.